Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azhara dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Jadi, pada tanggal 29 Maret tahun 2023 itu terjadi peristiwa di Indonesia di mana FIFA resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Padahal sebelumnya Indonesia sudah berhasil terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia tersebut. Apa ya alasannya? Nah, sebelumnya Indonesia ini telah ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sejak tahun 2019 di bulan Oktober dalam rapat Dewan FIFA di Shanghai, China. Dan turnamennya digelar pada tahun 2021, akan tetapi dibatalkan karena alasan pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Jadi jadwal pertandingan turnamen Piala Dunia U20 ini diundur hingga tanggal 20 Mei sampai 11 Juni tahun 2023. Namun mendekati waktu pelaksanaan muncul beragam pendapat yang memicu kontroversi terkait Piala Dunia U20 ini. Hal ini banyak menjadi suatu penyebab akan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Sehingga kegagalan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini mendatangkan banyak kekecewaan dari masyarakat, terlebih bagi para pemain timnas Indonesia yang harus menguburkan mimpinya karena hal ini. FIFA telah resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Akan tetapi, FIFA ini nggak ngejelasin secara detail alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA ini hanya mengatakan bahwa pembatalan ini terjadi karena situasi terkini di tanah air. Jadi di sini saya telah merangkum dari berbagai macam sumber dan saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu penolakan timnas Israel untuk berlaga dalam ajang Piala Dunia U20 tahun 2023 di Indonesia. Bermula dari rencana undian atau drawing hasil Piala Dunia U20 tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 31 Maret di Bali, Expo PSSI Arya Sinulinga menjelaskan pembatalan drawing Piala Dunia U20 tahun 2023 ini berasal dari surat Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster yang menolak kedatangan Israel ke tanah air. Nah, pernyataan serupa juga diserukan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Pernyataan kedua tokoh ini diamplifikasi oleh sejumlah partai politik dan juga organisasi masyarakat sehingga menimbulkan sejumlah perdebatan. Kemudian narasi-narasi tersebut ini bergulir terus di media sosial dengan mencampur adukan persoalan politik dan juga sepak bola sehingga banyak sekali pro kontranya. Dan gelombang narasi ini mulai membesar pada 25 Maret tahun 2023 saat tersiar kabar pembatalan acara undian peserta Piala Dunia U20 2023 yang semestinya diselenggarakan FIFA pada 31 Maret 2023 di Bali. Nah, jadi eskalasi isu di media sosial meningkat tajam pada 29 Maret 2023 saat FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Yang kedua yaitu infrastruktur di Indonesia yang tidak siap. Persiapan infrastruktur seperti stadion, akomodasi, dan juga transformasi menjadi tugas yang sangat penting untuk menggelar turnamen dalam skala internasional. Di Indonesia, keterbatasan infrastruktur termasuk kurangnya stadion yang memenuhi standar FIFA dapat menjadi kendala dalam melaksanakan turnamen ini. Namun, Wakil Ketua PSSI yaitu Zainuddin Amali menepis alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini karena infrastruktur yang tidak siap. Ia mengklaim bahwa seluruh fasilitas yang sedianya dipakai untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 ini sudah siap. Ia juga membandingkan penyebab pembatalan tuan rumah yang juga dialami oleh negara Peru pada penyelenggaraan Piala Dunia U17 tahun 2023 bahwa surat yang diberikan kepada Peru jelas karena pemerintahannya itu tidak siap dengan infrastruktur, sedangkan di Indonesia dikatakan karena situasi terkini. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan mengenai keamanan. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir menyampaikan bahwa masalah keamanan menjadi momok utama batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Yang menyatakan bahwa FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 karena masalah standarisasi stadion di Indonesia.
Ia pun menjelaskan bahwa FIFA ingin mengetahui sejauh mana standarisasi stadion di Indonesia setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Menurutnya juga, standar keamanan dan keselamatan di stadion itu sangatlah penting untuk memastikan para pendukung tim kesayangan bisa pulang dengan selamat setelah menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu, manajemen pertandingan dan juga manajemen stadion harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan jika ingin melakukan transformasi sepak bola. Dan faktor yang terakhir yaitu banyaknya intervensi. FIFA telah mendapatkan intervensi atau campur tangan dari banyak pihak, khususnya pemerintah setempat. Menurut Erick Thohir, FIFA ini gak mau diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah setempat, sebab FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia. Nah, ia pun juga mengatakan bahwa FIFA sering menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola akibat intervensi yang dilakukan pemerintah karena FIFA memiliki status, aturan, dan otoritas sendiri yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, baik yang bersifat politik maupun aturan sebuah negara. Dari permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentu aja pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini menimbulkan dampak kerugian bagi negara Indonesia. Banyak banget mimpi orang Indonesia yang hilang gitu aja atas harapan Indonesia mungkin nanti akan semakin dikenal dunia, dan juga para pemain timnas yang mengharapkan dapat mengikuti ajang internasional, sehingga banyak banget masyarakat yang merasa sakit hati, sedih, hingga kecewa. Mau tidak mau, Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Selain itu, Indonesia juga mengalami kerugian dari segi materi atau ekonomi loh. Tentu aja selama 4 tahun mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini, nggak mungkin Indonesia membutuhkan dana yang sedikit. Indonesia pastinya udah membutuhkan dana miliaran rupiah untuk merenovasi Stadion GBK dan juga mempersiapkan timnas Garuda. Belum halnya dengan biaya iklan, poster, baliho, UMKM yang membuat merchandise, dan juga produksi soundtrack Piala Dunia U20 yang udah di take down, broadcast sponsor, dan lain-lainnya. Itu tuh semua jadi sia-sia. Bahkan mungkin kalau ditotalin, sama aja semua tuh bisa mencapai triliunan rupiah. Banyak banget bukan ruginya? Jadi sangat disayangkan Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Menurut saya, hal ini pun juga berdampak negatif mungkin bagi reputasi Indonesia sebagai tuan rumah acara serupa di masa depan. Oleh karena itu, mungkin perlu diperhatikan lagi kondisi Indonesia agar Indonesia lebih bisa mempersiapkan secara matang jika ada keadaan atau peristiwa yang sama. Itu saja penjelasan dari saya, selebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.